Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Sahabat jiwa, kali ini Bang Jai akan membahas tentang mengapa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa harus bersosialisasi. Nah, kalau dengar bersosialisasi, pasti sebenarnya sih keluarga atau caregiver atau ODGJ waktu proses pemulangan habis dirawat inap pasti sudah disarankan, jangan lupa ya mas, di rumah obatnya diminum, jangan lupa ya mas, bergaul, bersosialisasi, jangan lupa ya mas, berkegiatan, jangan melamun terus. Nah, itu sering disebutkan, tapi sebenarnya aplikasinya seperti apa, terus untuk apa gitu kan. Nah, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Semoga mendapatkan manfaat ya dari video ini. Nah, begini ceritanya. Jadi kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, memang dari awal dia mengalami gangguan itu kan ada masalah. Ya, dan dia memang tidak mampu, tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu. Sementara menyelesaikan masalah itu kan sebenarnya ya harus diselesaikan, harus dibicarakan. Jadi kalaupun misalnya ada masalah, dia jengkel, kemudian dia pukul bantal, relaksasi napas dalam, atau berzikir, berdoa, itu kan bagaimana mengontrol emosi saja sama pikiran, tapi penyebab marahnya, penyebab kesalnya itu kan tidak pernah hilang ya. Tapi kalau misalnya nih belajar bersosialisasi, nah tentu belajar bersosialisasi itu jangan hanya dipandang atau dipikir sebagai bentuk bahwa dia keluar rumah kemudian mau kenalan dengan orang lain, mau ngobrol, mau berbincang-bincang, mau bertegur sapa ya. Kalau sebatas itu ya tentu tidak bisa dibilang bahwa bisa menunjang kesembuhan ya. Yang dimaksud bersosialisasi ini tidak sebatas itu, tapi ya harus ada kemampuan tambahan, kompetensi tambahan selain itu. Apa itu? Ya, dua hal yang seringkali tidak pernah fokus untuk mengajarinya, atau sampai pulang pun ODGJ bisa jadi tidak mempunyai kemampuan itu. Satu, menjawab pertanyaan. Yang kedua, meminta tolong orang lain. Menjawab pertanyaan kenapa penting sekali? Nah, tentu orang di sekitar ODGJ, entah itu keluarga, entah itu caregiver, entah itu dokter, entah itu perawat, psikolog, semuanya pasti akan bertanya ya. Tapi tidak semua orang loh pandai menjawab pertanyaan. Banyak orang itu sangat tertutup, introvert. Nah, ini yang menyulitkan gitu kan, sehingga harus dilatih ya. Tentu ketika kita ingin masalah kita selesai, yang satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa menceritakan masalah kita ya. Oke, kalau orang yang sehat jiwa ada sesuatu yang bikin nggak nyaman, kepikiran terus, ada kejadian yang mengganggu pikiran kita, pasti dia nyari orang lain. Paling tidak dia akan meminta orang lain untuk mendengarkan apa keluh kesah. Misalnya aja ya, Mas, bisa dibantu nggak? Saya itu lagi pening, lagi pusing,
lagi banyak pikiran, saya ingin cerita, tapi bingung kepada siapa. Boleh nggak saya cerita ke kamu? Ya, saya nggak minta solusi kok, saya nggak minta dibantu, saya hanya ingin kamu mau dengerin saya. Nah itu kalau dia bisa memulai. Permasalahannya adalah banyak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tidak sanggup memulai, karena memang hampir rata-rata itu introvert atau tidak suka cerita dengan orang, sehingga orang lain yang harus mendatangi, harus menjumpai, ya, mendekati ODGJ ini, termasuk keluarga dan caregiver harus sesering mungkin membangun budaya bertanya, supaya kita tahu kemampuan ODGJ menjawab pertanyaan. Misalnya nih ya, tiba-tiba ada ODGJ di rumah, dia ada masalah dengan teman atau tetangga, dia mundar-mandir, wajahnya tegang, tidak bisa duduk tenang. Sebagai keluarga atau caregiver ya kita harus deketin, ya, menanyakan apa yang membuat tidak nyaman. Ada kejadian apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Nah, tanggung jawab ODGJ apa? Menjawab. Permasalahannya tidak pernah dilatih. Coba kalau pernah dilatih, didengarkan, pelan-pelan akan terbiasa, dia akan menjawab pertanyaan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin awal-awal akan bingung dia, maksudnya apa sih gitu kan. Tapi lama-lama akan mengerti juga. Oh, yang dimaksud Bang C itu ini toh. Nah, pertama apa sih maksudnya? Gini loh, namanya orang itu kan ada persoalan, ada masalah, dan itu seringkali berawal dari apa? Berawal dari kejadian, peristiwa. Misalnya saja dihina, ditipu, usaha gagal, kemudian daftar pekerjaan nggak dapat, ini namanya kejadian, peristiwa. Nah, kalau kamu bagaimana? Nah, mulailah dia cerita. Setelah itu, oh berarti kamu mengalami ini. Nah, sekarang coba ceritakan dari kejadian, dari pengalaman itu, apa yang lantas kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan. Misalnya nih, gara-gara ini kamu jadi pikiran begini, gara-gara ini jadi pikiran begini. Nah, itu akan membantu ODGJ untuk merangkai kata-kata. Oh, yang dimaksud dengan pertanyaan ini seperti ini. Nah, latihan-latihan itu yang sangat penting sekali untuk dilakukan, ya. Nah, kemudian ketika sudah dilatih bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, maka otomatis itu sedikit banyak akan membantu ODGJ bahwa setiap ada persoalan ternyata harus diceritakan orang lain untuk mengurangi beban. Tapi itu cukup? Ya tidak. Ya harus meminta tolong, ya. Ya kalau seorang caregiver atau keluarga, ya, yang mungkin sudah dididik untuk merawat ODGJ dengan benar, pasti akan begini, ya. Tanpa diminta itu, kalau ODGJ sudah cerita, terus apa yang bisa saya bantu? Lantas apa yang harus saya lakukan untukmu? Atau kamu ingin saya melakukan apa supaya kamu bisa jauh lebih nyaman, supaya bisa menyelesaikan masalahmu? Permasalahannya kan tidak seperti itu, ya. Kadang orang kan hanya mau dengerin tapi nggak mau minta solusi, nggak mau ngasih solusi karena takut nggak berkenan, ya kan, takut marah, ya, takut nggak cocok sarannya, sehingga lebih baik diem daripada nanti tersinggung dan marah-marah. Sehingga akhirnya dilatihlah ODGJ ini untuk meminta bantuan. Jadi kalau ada undang-undang, ada apa, minta bantuan ke orang lain, mengawali. Boleh nggak saya dibantu? Boleh nggak saya ditolong? Terus kalau misalnya sudah bercerita dan minta tolong, terus kira-kira saya harus bagaimana ya menyikapi masalah ini? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya supaya saya
bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu ada ide nggak? Kamu ada masukan nggak buat saya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sama saja ketika dia nggak punya kerjaan, dia ingin kerja karena ingin punya uang. Ya mau tidak mau kan harus keluar rumah, harus menanyakan juga, harus minta tolong, ada nggak pekerjaan buat saya? Ya, sehingga keterampilan komunikasi ini penting, keterampilan sosial ini. Bagaimana memulai pertanyaan, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana meminta tolong. Nah, ini yang dimaksud dengan kemampuan sosialisasi. Tidak hanya bagaimana pergi keluar rumah, menyapa orang lain, berkenalan dengan orang lain, berbincang-bincang, ngobrol dengan aktivitas sehari-hari, ya tidak hanya itu. Ya, ada hal lain yang bisa dilakukan atau disampaikan. Nah, itu kira-kira penjelasannya mengapa orang dengan gangguan jiwa itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sosial. Ya, jadi kan kalau ditarget asuhan, target perawatan dari orang dengan gangguan jiwa supaya bisa pulih, itu salah satunya kan sosialisasi ya. Selain manajemen gejala, selain perawatan diri, juga sosialisasi. Ya, selebihnya kan ada melakukan aktivitas harian dan merencanakan hidup atau latihan kerja, atau kalau yang masih sekolah ya sekolah lagi, paket C, paket B gitu-gitu ya. Itu saja kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.